Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Arti Lestiani. Jadi pada hari ini saya akan memaparkan tugas dari Praktikum Statistika Farmasi P4. Nah, sebelumnya saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu Junvidya Herawati. Karena apa? Pada video kali ini saya tidak bisa memaparkan atau menampilkan wajah saya, dikarenakan apa? Laptop yang saya gunakan kali ini itu tidak bisa untuk melakukan webcam gitu, seperti itu Bu. Jadi saya udah mendownload beberapa aplikasi seperti Bandicam, Ice Cream Screen Recorder. Jadi pada aplikasi Bandicam di laptop saya itu tidak mengeluarkan audio atau audionya tidak terekam, namun ada video saya, wajah saya, sedangkan pada Ice Cream Recorder itu bisa ada suaranya dan ada video saya, namun tidak berdurasi panjang, jadi durasinya hanya 5 menit. Kemudian dari aplikasi ini semua saya memutuskan untuk menggunakan Screen Presso, tetapi kelemahan dari Screen Presso sendiri tidak bisa menampilkan wajah si pembuat videonya, seperti itu. Jadi untuk menyingkat waktu, saya langsung saja masuk ke tugas Praktikum Statistika Farmasi P4. Nah, ini dia kasusnya ada 2. Jadi kasus pertama itu untuk mengetahui rata-rata dari pH mula-mula dan pH pemanasan, sedangkan yang kedua itu untuk mengetahui perbedaan antara sakarin lokal dan sakarin produk impor, gitu ya Bu. Jadi kali ini masuk langsung aja pada aplikasi SPSS-nya. Karena tadi beberapa kali saya sudah melakukan uji coba praktikum statistika ini, maka datanya sudah saya tulis seperti ini, tapi langsung saya akan memaparkan secara sebisa saya, Bu. Jadi pertama masuklah ke variable view. Di variable view yang pertama kita tulis pada name ada 2 kategori, yaitu emulsi mula-mula, yang kedua itu untuk emulsi pemanasan. Jadi ini saya membuat kasus pertama dulu. Di type itu numeric, sedangkan di weight itu tetap 8, desimalnya tetap 2, labelnya mula-mula tetap mula-mula, untuk emulsi pemanasan tetap pemanasan, value-nya 0, missing-nya 0, kolomnya 8, align-nya right, kemudian measure-nya scale. Langsung masuk kepada data view. Di data view, pada emulsi mula-mula atau emulsi pemanasan, kita tulis secara rinci sesuai dengan data yang ada di dalam kasus pertama. Jadi di emulsi mula-mula itu 4,41, yang kedua itu 4,02, begitu seterusnya sampai 12 nomor. Langsung saja pada data ini kita lakukan analis. Pengolahan data, pertama kita klik analis, setelah analis deskripsi statistik, setelah deskripsi statistik kita klik frekuens. Nah, seperti ini. Sebenarnya pada awalnya seperti ini, akan saya tunjukkan. Nah, pada tabel frekuensi ini ada 2 jenis, yaitu mula-mula dan pemanasan. Keduanya bisa dimasukkan satu persatu kepada variabel S ataupun langsung keduanya. Kalau saya lebih suka untuk memasukkan dua-duanya ke dalam variabel S untuk mempercepat waktu dan tidak begitu banyak memakan output, seperti itu. Pada statistiknya kita centang di central tendency saja, karena ini mencari rata-rata, langsung ke continue. Di display frekuensi tabelnya juga disentang, kemudian oke. Nah, ini muncullah statistik rata-rata atau value missing dari mula-mula sama pemanasan, pH mula-mula dan pH pemanasan. Jadi pada pH mula-mula dan pH pemanasan didapati hasil rata-rata yang berbeda. Jadi hasilnya seperti apa? Pada pH mula-mula itu hasilnya
rata-ratanya 4,5375, sedangkan pada pH pemanasan setelah terjadinya pemanasan yaitu 3,9725. Nah, kesimpulannya bagaimana? Berdasarkan pada tabel output ini, diperoleh hasil rata-rata pH yang sedemikian, yaitu 4,5375, sedangkan pH pemanasannya itu 3,9725. Dan demikian secara statistik deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata pH emulsi mula-mula lebih besar daripada emulsi setelah pemanasan. Maka karena adanya perbedaan antara pH emulsi mula-mula dan pH emulsi setelah pemanasan, itu selanjutnya akan diujikan ke dalam uji selanjutnya, yaitu menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk. Begitu. Ini saya minimize dulu. Datanya tetap sama data ini, namun kita ulangi lagi. Pertama kita analis. Setelah analis kita pencet deskriptif statistik, kemudian kita klik explore. Nah, di explore itu ada beberapa list ya. Mulanya seperti ini. Pada mula-mula dan pemanasan kita pindah semua di dependent list. Kemudian pada tabel plot, kolom plot, tombol plot, diklik, deskriptifnya stem and leaf dan histogram dicentang. Kemudian pada blogspotnya itu none, dan normality plots with tins itu dicentang. Klik continue, dan di display bawah ini kita klik plot saja, sedangkan faktor list atau label case-nya itu dikosongi saja. Begitu. Nah, inilah hasilnya. Sudah keluar hasilnya. Nah, terdapat pada case processing summary seperti ini. Valid, missingnya nggak ada, jadi valid 100% karena datanya ada 12 data dan missingnya itu nggak ada, totalnya jadi 100%. Itu pada summary proses. Sedangkan pada tes normalitasnya itu ada dua tabel, Kolmogorov dan Shapiro-Wilk. Nah, di data Kolmogorovnya seperti ini, sedangkan di data Shapiro-Wilknya seperti ini signifikansinya ya. Kita menggunakan data dari Shapiro-Wilk karena signifikansinya dari mula pH mula-mula dan pH pemanasan itu berbeda. pH mula-mula itu 0,182, sedangkan pH pemanasan itu 0,006. Disimpulkan bahwa uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk ini diperoleh hasil yang sedemikian, yaitu untuk mula-mula 0,182 dan untuk pemanasan itu 0,06. Pada uji normalitas ini dengan signifikansi yang berbeda, yaitu pada pH pemanasan 0,006 itu berarti kurang dari 0,05, yang artinya pada tes normalitas menggunakan Shapiro-Wilk ini berarti data ini tidak terdistribusi secara normal, sehingga data tersebut tidak layak untuk diuji parametrik, sehingga pada tahap selanjutnya akan diuji secara non parametrik menggunakan uji Wilcoxon. Begitu. Ini saya minimize dulu. Datanya masih sama seperti ini ya. Ini kan data pada kasus pertama. Langsung kita masuk ke analis untuk mencari data Wilcoxon tadi. Langsung masuk ke normalitas. Nah, non-parametric test. Non-parametric test, pilih to relate sample. Pada to relate sample itu di mula-mula ada di tabel awal ada dua, mula-mula dan pemanasan. Pada mula-mula kita masukkan ke
variabel pertama. Sedangkan untuk pemanasan dimasukkan ke variabel kedua. Dan jangan lupa pada tipe tes itu dicentang Wilcoxon seperti ini. Nah, kemudian didapati output seperti ini. Nah, assembly signifikansi totalnya masuk seperti ini ya. Jadi didapati di uji Wilcoxon significance range test itu 0,002 dan Z-nya minus 3,061. Nah, kesimpulannya apa? Mendapatkan hasil assembly significance total seperti ini 0,002, yaitu pada uji Wilcoxon ini merupakan uji non-parametrik dengan data yang dikumpulkan dari dua data sampel yang saling berhubungan, data yang sama, tetapi tidak terdistribusi normal. Jadi dia tidak terdistribusi normal, jadi tidak bisa diuji secara parametric test. Gitu. Berdasarkan output ini dengan assembly significant total yaitu 0,002 atau kurang dari 0,05 atau 0,002 itu lebih kecil dari 0,05, yang artinya terdapat perbedaan antara pH emulsi mula-mula dan pH emulsi setelah terjadinya pemanasan, sehingga dapat disimpulkan emulsi yang disimpan pada suhu 45 derajat selama 48 jam atau disebut dengan pH pemanasan itu sangat berefek atau berpengaruh pada pH mula-mula atau pH awal begitu. Ini pada kasus 1 sudah selesai. Sekarang saya akan masuk ke kasus kedua. Saya minimize dulu. Seperti tadi, karena saya sudah memasukkan ini terlebih dahulu. Pertama kita masuk pada variabel view. Variabel view pada nama ada dua kategori. Yang pertama itu lokal, yang kedua impor. Jadi jenis sakarin yang kita gunakan itu pada kadar sakarin pada minuman lokal dan pada minuman impor atau dari luar negeri. Dengan tipe numerik, weight-nya tetap 8, desimalnya juga 2. Dengan label sakarin minuman lokal, sakarin minuman impor. Value-nya tetap 0, missing-nya 0, kolomnya tetap 8, right, tetap aliknya right, dan match-nya scale. Langsung masuk pada data view. Pada data view tetap sama seperti kasus pertama, kita harus memasukkan semua data yang berjumlah 20 data, lebih kecil atau lebih sedikit dari data pertama, yaitu 12 data. Kali ini 20 data, masing-masing 20 data berarti 40 data. Seperti ini sesuai dengan kasus. Kemudian kita klik analis, langsung ke dalam cara kerjanya saja ya. Klik ke analis. Setelah analis ke deskriptif statistik. Setelah deskriptif statistik, kemudian ke frekuensi. Setelah frekuensi, mulanya seperti ini, saya tunjukkan. Nah, setelah ke frekuensi, pada sakarin dipindah ke variable S, baik impor maupun lokal. Saya lebih suka untuk memasukkan keduanya ketimbang satu persatu. Statistiknya sama seperti yang di awal, kita mencari nilai tengahnya saja atau rata-rata mean ya. Continue. Kemudian display frekuensi tabelnya juga jangan lupa dicentang, klik OK. Hilang. Sebentar. Sebentar, saya ulangi. Analis, deskriptif statistik, frekuensi, tabel. Oke. Nah, sudah masuk ini. Seperti ini, sakarin minuman lokal dan ini sakarin minuman impor. Hasil outputnya seperti itu.
Sekarang kita cari apa selanjutnya? Selanjutnya kita cari valid missing. Valid missing. Di mana valid missing? Sebentar, saya cari di sebelah dulu. Sakarin impor, sakarin lokal. Valid missing. Nah, ini dia. Hasilnya dari valid missing rata-rata dari minuman dengan kadar sakarin baik lokal ataupun impor menunjukkan hasil rata-rata yang berbeda, yaitu didapati rata-rata lebih besar pada produk lokal ketimbang produk impor, yaitu pada produk lokal 0,5870, sedangkan pada produk impor itu 0,5095. Dengan demikian secara statistik deskriptif, rata-rata kadar sakarin minuman merek lokal itu menunjukkan kadar sakarin lebih tinggi. Nah, untuk membuktikan selanjutnya itu kita akan melakukan uji distribusi dengan Sapirowilk lagi. Sapirowilk, kalau saya minimize dulu, datanya seperti ini. Kita masuk ke data analis, kemudian deskriptif statistik. Setelah itu kemudian kita ke explore. Setelah dieksplor, sakarin minuman lokal maupun impor dimasukkan ke dalam dependent list seperti ini. Pada statistik kita centang deskriptif, kemudian pada plot kita centang stem and letter, histogram, faktor lift, normality plotnya tetap kita centang, terus continue. Sedangkan pada display tetap sama seperti kasus 1, centang plot, kemudian oke. Nih, summary case-nya sudah keluar dan tes normalitasnya juga sudah keluar, baik Kolmogorov Smirnov ataupun Sapirowilk. Jadi di processing summary case-nya mau baik sakarin lokal ataupun sakarin impor itu sama-sama berjumlah 20 dan persentilnya 100, missingnya 0 dan persennya tetap 100 ya, karena missingnya 0. Di tes normalitas, Kolmogorov Smirnov dan Sapirowilk itu berbeda signifikansinya. Signifikansi pada Kolmogorov Smirnov itu 0,200 untuk minuman lokal, bersakarin lokal. Kemudian untuk sakarin minuman dengan kadar sakarin impor itu 0,089. Sedangkan untuk Sapirowilk sendiri itu signifikansinya juga berbeda, yaitu untuk minuman lokal 0,517, sedangkan untuk impor 0,017. Seperti itu. Ini dia tabel histogramnya. Normal ya, ini Kiki plotnya untuk sakarin lokal. Jadi semakin titik-titik ini semakin mendekati garis, berarti menunjukkan hasilnya itu semakin normal gitu. Baik, mungkin cukup seperti ini tabel presentasi praktikum statistika kasus 4 dengan golongan 3 sudah selesai. Maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Maaf apabila masih banyak kesalahan ataupun kekurangan, karena kita di sini masih sama-sama belajar. Sampai jumpa.